Apa yang dimaksud dengan investasi langsung? Investasi langsung itu investasi yang terkait dengan pendirian usaha, perluasan usaha, pembelian seluruh atau sebagian usaha untuk ikut mengendalikan. Umpama ada modal asing yang masuk dengan mendirikan pabrik baru. Itu investasi langsung namanya. Atau dia menambahi kapasitasnya dengan menambahin modal. Itu namanya investasi langsung. Lalu kalau dibandingkan antara aset dan kewajiban dalam investasi langsung, netonya 14,56 miliar dolar. Jadi kita bisa membayangkan ada 14,56 miliar dolar modal masuk untuk foreign direct investment, untuk investasi langsung. Pada kajian-kajian sebelumnya kita belajar tentang yang disebut dengan transaksi finansial, yang merupakan transaksi utang piutang dan investasi antara penduduk Indonesia dengan pihak asing. Nah, transaksi finansial tersebut dibagi dua kelompok besar kan. Satu, finansial milik penduduk Indonesia yang disebut aset, dan finansial milik penduduk asing yang disebut kewajiban. Nah, kita sudah menyampaikan juga secara garis besar, kalau secara jenis itu ada tiga jenis investasinya. Jadi ketiga-tiganya dilakukan oleh milik Indonesia maupun milik asing. Nah, yaitu investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya. Ini saya gambar dulu baru saya jelaskan nanti. Jadi setiap tahun yang biru menunjukkan neto artinya bersih, baik yang dilakukan oleh penduduk Indonesia maupun penduduk asing. Lalu ada investasi portofolio yang orange, yang investasi lainnya adalah abu-abu. Nah, kita coba telusuri satu-satu secara ringkas. Apa yang dimaksud dengan investasi langsung? Investasi langsung itu adalah investasi yang terkait dengan pendirian usaha, perluasan usaha, pembelian seluruh atau sebagian usaha untuk ikut mengendalikan. Jadi silakan para pembelajar berimajinasi, umpama ada modal asing yang masuk dengan mendirikan pabrik baru. Itu investasi langsung namanya. Atau dia menambahi pabrik di sini bisa perusahaan ya, kalau dia jasa kan nggak harus pabrik. Nah, menambahi kapasitasnya dengan menambahin modal, itu namanya investasi langsung. Bisa juga dia membeli. Jadi membeli perusahaan Indonesia seluruhnya atau sebagiannya untuk ikut mengelola, itu investasi langsung. Dengan hal yang sama juga termasuk milik penduduk Indonesia, aset ya, kan bisa juga melakukan investasi langsung di negara lain. Datanya begini, kalau yang milik penduduk Indonesia keluar Indonesia, tentu keluar masuk ya, ini netonya, yaitu 7,14 miliar dolar. Jadi selama tahun 2023, kita bisa membayangkan ya, sebetulnya ada penduduk Indonesia, tentu lebih dari satu ya, banyak ini pelakunya, itu 7,14 miliar dolar berinvestasi di luar secara langsung. Nah, kurang lebih begitu ya. Lalu ada jenis investasi. Nah, ini kewajiban. Maaf, bukan jenis. Tadi kewajiban aset itu adalah modal milik penduduk Indonesia. Ini milik asing yang keluar masuk Indonesia. Pada tahun 2023, dia berbentuk investasi langsung 21,70 miliar dolar. Mau mendirikan pabrik, mau mendirikan usaha baru, mau memperluas, atau membeli sebagian dari perusahaan yang ada. Netonya sebegini. Lalu kalau dibandingkan kedua-duanya tadi, antara aset dan kewajiban dalam investasi langsung, netonya 14,56 miliar dolar. Jadi kita bisa membayangkan ada 14,56 miliar dolar modal masuk yang untuk foreign direct investment, untuk investasi langsung, jenis investasi langsung. Lalu ada jenis kedua, yaitu yang disebut dengan investasi portofolio. Investasi portofolio ini orang masuk tidak untuk buat perusahaan baru, tidak untuk ikut mengelola, tidak juga memperluas usahanya yang ada, tetapi dia bisa membeli saham. Jadi membeli saham itu ada dua ya, kalau membeli saham untuk ikut mengelola, itu namanya investasi langsung. Tapi kalau membeli saham dengan maksud nanti suatu waktu dijual kembali, jangka pendek, menengah, ataupun panjang, itu termasuk investasi portofolio. Nah, yang paling besar nilainya itu adalah pihak asing membeli surat utang pemerintah Indonesia, surat berharga negara itu. Nah, itu disebut investasi portofolio kalau investasi portofolio yang dicatat oleh transaksi finansial ya, kalau dia
dilakukan oleh pihak asing. Nah, tapi kita jangan salah juga loh, ada juga orang Indonesia yang beli saham perusahaan asing di luar negeri. Begitu juga ada juga yang beli obligasi. Obligasi itu surat utang, dan surat utang dimaksud tidak hanya surat utang pemerintah, bisa surat utang swasta. Jadi BUMN, Telkomsel, dia punya surat utang, itu bisa dibeli pihak asing. Dan penduduk Indonesia juga bisa beli surat utang perusahaan di negara lain. Kita lihat saja bagaimana transaksinya. Nah, ini adalah tentang modal finansial milik penduduk Indonesia yang berbentuk portofolio. Portofolio itu lebih bersifat jangka pendek atau dimaksudkan untuk jangka pendek, juga untuk lebih profit taking, untuk mencari laba, bukan untuk ikut dalam usahanya. Nah, secara umum kita ternyata lebih banyak keluar. Jadi penduduk, ya ini wajar sih, karena kan memang dia maksudnya cari laba di luar. Jadi milik penduduk Indonesia min 2,85 miliar dolar keluar. Nah, tapi ini analisis untuk yang begini tidak mudah hanya dari grafik. Kita harus tahu peristiwa-peristiwa di tahun ini. Misal 2016. Ternyata malah pada masuk, ini artinya bukan keluar kan? Karena saya ulangi, pada waktu itu kan ada program tax amnesty, sehingga memang ada hasil di mana modal penduduk Indonesia balik ke Indonesia dan seterusnya. Bagaimana dengan yang kewajiban? Nah, ini yang penduduk asing yang masuk membeli saham, membeli obligasi, membeli surat utang negara. Nah, prosesnya seperti ini. Ini berarti masuk 5,16 miliar dolar. Sedangkan tahun 2022 sempat turun. Tapi secara umum dia masuk, bersifat masuk. Nah, maka netonya didapat. Kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita lihat jenis yang ketiga ya. Ini agak jarang. Biasanya para pembelajar ekonomi mungkin bisa baca berita tentang investasi langsung, bisa baca berita tentang investasi portofolio, tapi jarang jenis yang ketiga ini dibicarakan di publik. Namanya investasi lainnya. Apa itu? Tadi kalau yang investasi langsung itu adalah bisa mendirikan usaha, mendirikan pabrik, bisa membeli usaha, bisa menambahi usaha. Kalau yang portofolio itu membeli saham, membeli surat utang atau obligasi. Yang investasi lainnya ini keluar masuk tapi ditaruh di bank, misalnya simpanan di bank. Nah, itu termasuk investasi lainnya. Atau utang piutang dagang. Jadi uang muka kah, atau apa namanya, uang muka itu bisa Indonesia dalam rangka impor, kalau pihak asing dalam rangka dia mau membeli dari Indonesia ekspor. Nah, itu cukup besar ternyata. Jadi saya ulangi, ini ada utang dagang, ada pinjaman, ada simpanan di bank, tapi pinjaman dimaksud pinjaman jangka pendek biasanya. Nah, maka ini juga menarik, penduduk Indonesia tuh ternyata cukup kaya ya. Pada tahun 2023 ada 10,78 miliar dalam bentuk simpanan di luar negeri, piutang dagang ke luar negeri, ataupun jenis-jenis yang semacam itu. Nah, sebaliknya, ini kita bisa lihat cenderungannya juga kecenderungan untuk keluarnya cukup besar ya. Dan di tahun-tahun belakangan ini relatif besar. Nah, 2016 kembali pola tax amnesty. Ya, tetapi ini menarik, ini masih cukup besar meskipun 2023 sedikit menurun. Nah, sedangkan kewajiban pihak asing nih, ya toh, masuk. Tetapi ini menarik, dalam beberapa tahun ini kecil masuknya. Jadi tidak banyak lagi pihak asing yang naruh di perbankan atau lembaga keuangan Indonesia maupun memberi piutang dagang. Bukan tidak banyak, ya relatif tidak banyak dibandingkan sebelumnya. Banyak juga, duit 2,45 miliar itu banyak ya. Tetapi perhatikan, dahulu kita relatif banyak. Nah, ini bahkan di tahun 2021 itu sempat keluar mereka. Nah, ini masih lumayan. Nah, lalu netonya dibandingkan keduanya tadi dapat neto semacam ini. Nah, kurang lebih begitu. Maka saya ulangi secara ringkas, berdasarkan jenis-jenis investasi tersebut bisa dianalisis kecenderungan modal asing yang masuk ke Indonesia dan modal penduduk Indonesia yang keluar. Masing-masing itu sebetulnya tentu ada cerita-cerita di baliknya yang kita, kalau semakin kita lanjut belajar ekonomi, kita akan mempelajari dinamika tersebut.